Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket D Bahasa Indonesia kelas 9 pada materi Modul 11 Ungkapan Perasaan Melalui Puisi Unit 1 Puisi itu Indah. Berikut pembahasannya. Unit 1 Puisi itu Indah. Pengertian dan fungsi sosial puisi. Seperti kita ketahui, setiap teks memiliki tujuan atau fungsi sosial masing-masing. Pada modul yang lalu, Anda telah mempelajari teks deskripsi yang berfungsi untuk memberikan gambaran kepada pembaca atau pendengar terhadap suatu hal, benda, manusia, hewan, ataupun tumbuhan secara rinci sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan apa yang digambarkan. Selain itu, ada juga teks prosedur yang berfungsi untuk memberikan arahan atau memberikan perasaan pengarang dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi memiliki fungsi untuk mengungkapkan berbagai hal, seperti kerinduan, kegelisahan, kegembiraan, kesedihan, kemarahan, protes sosial, ataupun pengagungan kepada Tuhan. Struktur fisik puisi. Yang pertama ada diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Diksi digunakan untuk membangkitkan imajinasi pembacanya, memperjelas makna sambil tetap membuat sajak itu menarik dari segi bunyi, menyentuh perasaan pembaca dan sekaligus memunculkan gagasan-gagasan yang tepat pada pembaca, seperti yang dipikirkan dan dirasakan oleh penulis. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Yang kedua ada pengimajinasian atau citraan, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh. Dalam hal ini biasa disebut dengan imaji taktil. Yang ketiga, kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata konkret merupakan perwujudan dari kata-kata yang jelas, mudah dipahami, dan konkret. Melalui kata yang konkret, puisi dapat dibayangkan dengan mudah oleh pendengar ataupun pembaca, sehingga seolah-olah pendengar puisi melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan peristiwa dan keadaan yang digambarkan oleh penyair. Yang keempat, bahasa figuratif atau majas, yaitu bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Yang pertama ada majas personifikasi, adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Yang kedua, majas paralelisme, adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih. Kata-kata itu berulang pada setiap baitnya. Yang ketiga, majas metafora, adalah majas yang digunakan untuk membandingkan sesuatu secara langsung terhadap penggantinya. Yang keempat, majas hiperbola, adalah majas yang berfungsi menguatkan makna. Dengan kata lain, berguna untuk membuat makna yang berlebih-lebihan. Selanjutnya, yang kelima adalah rima atau persajakan, adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama atau rima berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, ataupun bahagia.
Pembahasan berikutnya berkaitan dengan struktur batin puisi. Yang pertama ada tema atau makna. Tema atau sense adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Yang kedua, rasa ataupun feeling. Merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair, misalnya latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, dan usia. Rasa yang ditampilkan penyair dalam puisinya dapat berupa rasa kekaguman, kesedihan, keharuan, ataupun kegembiraan. Yang ketiga, nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Yang keempat, amanat ataupun tujuan atau maksud. Pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Menyimpulkan isi puisi dan menentukan jenis-jenis puisi. Yang pertama, menyimpulkan isi puisi. Memahami isi puisi berbeda dengan memahami isi prosa. Makna atau isi puisi dapat dipahami dengan baik jika arti kata-kata dalam puisi dapat kita pahami. Kita harus dapat menangkap apa yang dimaksudkan dalam setiap kata atau kalimat yang diungkapkan oleh penulisnya. Dengan mengenali unsur-unsurnya, puisi itu bisa kamu pahami isinya secara mendalam. Pengenalan unsur-unsur puisi seperti diksi, majas, kata-kata konotatif, dan pengimajinasiannya akan memudahkan kamu untuk mengetahui tema dan amanatnya. Kamu juga akan mengetahui perasaan penyair dan sikapnya terhadap pembaca. Berdasarkan pemahaman isi dari ketiga bait puisi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan isi puisi Perempuan-Perempuan Perkasa, yaitu tentang perjuangan para perempuan desa mencari nafkah untuk keluarganya dengan berjualan di pasar-pasar kota. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya, memang puisi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yakni puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif merupakan puisi yang mengandung suatu cerita menjadi pelaku, perwatakan, setting, atau rangkaian peristiwa tertentu yang menjalin suatu cerita. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang objektif, menggambarkan perilaku seseorang, baik lewat dialog maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu. Sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantis, yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Jenis puisi yang kedua yaitu puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap maupun suasana batin yang melingkupinya. Puisi lirik terbagi atas beberapa macam, misalnya elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi ratapan yang mengungkapkan perasaan duka atau sedih sang penyair. Serenada merupakan gambaran suasana duka. Serenada merupakan puisi lirik yang bersuasana senang. Yang ketiga adalah ode. Merupakan puisi lirik yang berisi pujian terhadap seseorang, pada umumnya pahlawan. Jenis puisi yang ketiga adalah puisi deskriptif. Merupakan puisi yang mengemukakan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Berbeda dengan puisi naratif yang berisi cerita dan lirik yang mengemukakan gagasan pribadi penyair atau aku lirik, maka puisi deskriptif cenderung menggambarkan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal. Tanggapan atau kesan tersebut
dapat bersifat kritik maupun sindiran, sehingga dikenal adanya puisi ironi dan satir. Demikian pembahasan mengenai modul 11 unit 1. Kami dari PKBM Gandisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.